Di dalam kitab-kitab, misalnya dalam kitab Lubbabul Hadis atau dalam kitab Syarhur Ratib, Shahibur Ratib Qutbil Irsyad wa Ghathil Ibad wal Bilad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad memberikan penjelasan yang sangat gamblang dari hadis-hadis dan sunnah-sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kalimah la ilaha illallah. Misalnya dalam kitab Syarhur Ratib saya tulis, fa'aksiru min qauli la ilaha illallah. Wahai umat Nabi, perbanyaklah membaca kalimah tauhid la ilaha illallah. Fa innaha kalimatut tauhid wa ra'sut tauhid. Karena kalimah la ilaha illallah itu kalimat yang mengukuhkan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita bela sampai akhir hayat kita, dunia sampai akhirat. Dan itu juga wahya kalimatul ikhlas. La ilaha illallah itu kalimatul ikhlas, kalimat yang harus diyakini, harus dibaca secara tulus, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa, itu bukan Maha Satu ya. Kalau memaknai la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Allah itu bukan Maha Satu. Memaknai Allah Maha Satu itu tidak strategis, karena setelah satu ada dua. Tapi kalau Allah yang Maha Esa, setelah Esa nggak ada dua Esa. Jadi Allah Maha Esa harus kita tanamkan dalam hati sanubari kita. Ojo sampai dadi umate Kanjeng Nabi ku kena penyakit ghaflah anillah. Ojo sampai kena penyakit lupa kepada la ilaha. Baik kita sedang sholat maupun di luar sholat, baik kita sedang tahlilan maupun di luar tahlil, baik kita sedang ratib hadat maupun di luar ratiban, baik kita sedang dalam istighosah maupun di luar Torekoh saat kita berjamaah maupun di luar jamaah, bagaimana berjuang bisa menghadirkan kesadaran Allah dalam kesadaran kita. Itu harus, jangan sampai lupa sedetik pun kepada Allah, karena kerawanan bagi orang yang ghaflah anillah, kerawanan bagi orang yang lupa kepada Allah itu rawannya dunia sampai akhirat. Di dunia bagaimana nasibnya orang yang lupa kepada Allah saat itu takdir matinya datang. Na'udzubillahi min. Yang kedua, orang yang tidak mampu memasukkan kesadaran Allah dalam kesadaran kita, orang yang tidak mampu menyadari Allah dalam kesadaran kita, maka orang itu biasanya kalau tertimpa hal-hal yang menyusahkan, nggak iso mandek-mandek susah itu. Sing dipikir itu susah dan bentuk-bentuk kesusahannya. Tapi nek eling Gusti Allah iso ngerem al-humum, iso ngerem kesusahannya, iso ngerem kesedihannya. Jadi insya Allah pokok suka mewiridkan la ilaha illallah itu nggak sampai dadi sohibus sambat wal ngeluh. Gak sampai dadi wong tukang sambat ambek tukang ngeluh. Makanya banyak-banyaklah membaca la ilaha illallah sebagai kalimatul ikhlas, kalimat yang murni harus diyakini oleh seorang hamba kepada Allah, dan kalimat yang harus dibaca dengan tulus, bahwa hidup ini yang merancang hanya Allah, yang mentakdirkan kita enak gak enak itu Allah, yang menjatah setiap hari berapa rezeki yang kita dapat itu Allah, yang memberikan jatah kita bisa menghembuskan nafas
lalu paru-paru kita terus bisa enaknya nyedot nafas dengan normalnya tanpa kita minta. Coba kalau ditagih mbek Allah regane piro kowe nafas. Kapan hari itu di Surabaya ya, ada orang sakit paru-paru, nyewa alat dan bahannya untuk nafas saja satu hari berapa itu? 2.500.000 ya. Awake dhewe iki pirang tahun sedot gak ade bayar. Gitu saja bebas. Nikmat berbagai macam bentuk nikmat diberikan cuma-cuma, kadang kita minta, dan yang tidak kita minta kita terima lebih banyak daripada yang kita terima dan kita minta. Itulah pentingnya membaca kalimah la ilaha illallah itu perbanyak sebagai tanda syukur kita atas berbagai macam nikmat-nikmat Allah. Wahia kalimatut taqwa. Dan la ilaha illallah itu juga kalimat yang banyak disebut oleh orang-orang yang bertakwa dan memperkuat ketakwaan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah. Artinya apa? Semakin banyak kita mewiridkan la ilaha illallah, baik di institusi la ilaha illallah, institusi tahlil, ada yang menamai tahlilan, karena tahlilan jamaah tahlil itu jamaah membudayakan fadilah la ilaha illallah, memasyarakatkan keutamaannya kalimah itu di tengah-tengah masyarakat, supaya nggak ada satupun masyarakat umat Islam ini yang lupa kepada Allah. Karena lupa kepada Allah membentuk kerawanan kejahatan dan tindak-tindak kriminalitas. Bayangkan kalau orang punya kesempatan jahat dan melakukan tindak kriminal nggak duwe wedi nang pangeran, udah nek wonge pas pinter yo ngeblong ya. Wong pinter itu tingkat kejahatannya lebih dahsyat ketimbang wong bodoh nglakoni jahat. Karena kejahatan wong pinter itu sudah pakai teknologi. Tapi semakin banyak kita mewiridkan la ilaha illallah, rasa khasyatullahnya itu muncul, rasa takutnya kepada Allah itu muncul, maka di situ akan menjadi self control, akan menjadi kontrol diri yang kuat. Kalau tidak bisa menafikan kejahatan, paling tidaklah ngerem. Semakin ikhlas kita baca la ilaha illallah, semakin tumbuh kuat rasa khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Di sini arahnya akan memberkahi ilmu, memberkahi amal, memberkahi hidup, memberkahi rezeki. Kenapa? Karena khasyatullah ra'su kulli hikmah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa rasa takut kita kepada Allah itu menjadi pangkal kehidupan yang bijak. Kehidupan yang bijak itulah salah satu dari sekian banyak sumber keberkahan hidup kita. Mudah-mudahan ya kita dijadikan Allah menjadi orang yang istiqomah mewiridkan la ilaha illallah. Wahia kalimatut thayyibah. La ilaha illallah itu juga disebut kalimatut thayyibah, kalimat yang bagus untuk menerangi hati, untuk memperkuat iman, untuk menumbuhkan khasyatullah, melahirkan kehidupan yang bijak, memproses uang pinter ben dadi uang bener, sehingga pinter dadi bener niki mengke insyaallah. Insya Allah berkahnya uang pinter bener niku lebih diperbesar oleh Allah. Apanya yang diperbesar? Prestasi kebaikannya kepada diri dan orang lain. Kinten-kinten menurut jenengan zaman sakniki niki wong pinter kalih wong bener niku kathah pundi? Kathah wong pinter nggih. Kenapa sudah pinter kok enggak iso bener? Ya mesti ana konslete. Wong wis pinter kok enggak iso bener. Wong wis dadi ahli hukum kok melanggar hukum. Wis dadi ahli ekonomi kok pinter korupsi.
wis dadi wong ahli administrasi, ilmu administrasi kok pinter manipulasi, lek nyatet kok bulet ae. Ini bukan konslet di wilayah ilmu, konsletnya di wilayah kepribadian. Nah, ketika kalimah thayyibah la ilaha illallah itu banyak dibaca dalam dataran syariatnya, maka kalimah ini akan menuntun jalur dan perjalanan rohaniyahnya, sehingga orang itu punya rasa takut kepada Allah. Sehingga ketika punya rasa takut kepada Allah, wirid ini menjadi proses internalisasi ilmu menjadi sebuah kepribadian. Nek bahasane kiai sepuh kita niku, nek dadi wong pinter ben bener iku ngomong bener iku lho duduk persoalan kampus. Ngomong bener iku duduk persoalan sekolahan. Ngomong bener iku duduk persoalan taklim. Tapi taqarrub ilallah, bagaimana berkontemplasi kita kepada Allah, bagaimana pendekatan kita kepada Allah. Mulane nek wong iku mung sekolah kuliah, enggak ibadah, enggak wirid, enggak la ilaha illallah, sing medeni keduman pinter ora keduman bener, ngono lho sing paling bahaya niku. Makanya ulama-ulama kita memasyarakatkan zikir-zikir termasuk la ilaha illallah, sampai ada yang menamai jamaah tahlilan, asal kata dari halala yuhallilu, tahlilan, memasyarakatkan fadilah, urgensi, keutamaan, hikmah la ilaha illallah di tengah-tengah masyarakat. Wahya dakwatul haq, la ilaha illallah itu juga dakwatul haq, mengajak kebenaran tauhid, bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah secara hakiki, tidak ada Tuhan yang wajib ditaati secara hakiki kecuali hanyalah Allah. Iku makna yang masyhur nggih, senajan to rada ana waswase. Koyok-koyok makna masyhur ini isik yakini pangeran sing ora disembah. Ana pangeran sing ora wajib ditaati. Mulane ahli hakikat niku lek maknane la ilaha ora ana pangeran hakiki ing dalem wujude kejaba namung Gusti Allah, ngono. Ora ana pangeran kang hakiki ing dalem wujude kejaba Gusti Allah. Sebab awake dhewe iki ya wujud, Allah nggih wujud. Tapi wujudnya awake dhewe kan diwujudno Allah, sehingga kondisi wujudnya al wujudu ka adamihi, wujude iki kaya gak wujud ae wong wujude diwujudke. Masya rumangsa duwe kekuatan wong paringane Allah, lek dicabut pangeran ya mara loyo mawon. Nggih napa nggih? Sak gotot-gotote wong gotot diampiri corona ya loyo. Nggih napa nggih? Nggih. Dan sekian juta manusia ini ternyata juga tidak bisa menyingkirkan corona. Nek Gusti Allah dhewe gak nyabut. Berarti kan innal quwwata lillahi jami'a. Dawe Gusti Allah kekuatan itu sedaya sumbere Gusti Allah. Mula aja wedi karo virus, wedi karo sing gawe virus. Nek duwe rasa wedi karo sing gawe virus, artinya juga ekstra hati-hati, karena Allah menurunkan musibah apapun bentuknya itu juga pelajaran bagi kita, dan harus kita temukan secara zahir menghindari itu bagaimana, secara batin menjauhi itu bagaimana. Secara zahir sudah dihimbau oleh pemerintah supaya protokol kesehatan, secara batin pun didhawuhke pangeran kalih Kanjeng Nabi, ud'uni astajib lakum, utawa hadis-hadis doa-doa kepada Allah yang kurang lebih saya temukan ada 18 hadis tentang doa. Itu artinya apa? Bahwa kita tidak punya daya kekuatan bisa menyingkirkan musibah apapun bentuknya kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah. Sehingga wirid kita, zikir kita, doa kita itu jalan untuk menuju maunah Allah,
jalan untuk menuju pertolongan Allah. Semakin bagus zikirnya, semakin bagus wirid la ilaha illallahnya, orang itu akan diberikan benteng oleh Allah. Senajan to secara takdir wong iku kenek, tapi Allah berkuasa menghargai orang yang sedang mendekat kepada Allah. Bahayanya bisa dinolkan atau bahayanya bisa dikurangi sehingga dia sembuh. Alhamdulillah. Karena yang bisa menolak takdir ketentuan Allah itu ya hanya doa. Bukan Allah pelin-pelan, ngeten niki aja salah paham. Allah ndak pelin-pelan. Justru kemahakuasaan Allah, Allah bisa merubah ketentuannya. Qada Allah itu bisa dirubah dengan doanya seorang hamba. Artinya apa? Allah sedang menghargai hamba itu yang sedang mendekat kepadanya. Wahya al-urwatul wusqa, kalimah la ilaha illallah itu juga tali yang kuat kokoh. Urwatul wusqa, tali yang kokoh yang harus kita gunakan untuk mengikat hati kita. Jangan lepas la ilaha illallah gara-gara enggak duwe-duwe karena corona. Jangan lepas la ilaha illallah gara-gara kita sedang diuji anak, sedang diuji istri, sedang diuji suami, sedang diuji sakit. Ojo ucul la ilaha illallah. Tali yang kuat untuk mengeksiskan keimanan kita kepada Allah. Wahya samanul jannah. Nanti ya. Wahya samanul jannah. Dia harga surgawi. Mulane ana hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang membaca la ilaha illallah dengan penghayatan yang benar, dengan konsekuensi syariat-syariat dari la ilallah kita jalani, insya Allah orang itu akan punya hak masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala.